Kalau di buku itu kita harus taat kepada orang tua. Tapi itu saya tambahkan. Yang pertama, yang lebih utama, taat kepada Allah. Ya, taat kepada Allah. Taat kepada Allah ini merupakan hal yang wajib. Ya, hal yang apa? Hal yang wajib. Ya, yang wajib kita taati. Itu yang pertama. Kemudian kepada Rasulullah. Ya, kepada Rasulullah. Kemudian taat kepada Allah. Itu yang pertama, mematuhi segala perintah Allah. Mematuhi segala perintah Allah. Nah, mematuhi perintah Allah itu seperti apa? Kewajiban kita yang berada di rukun Islam. Rukun Islam ada berapa? Ada. Yang pertama apa? Yang harus kita laksanakan di rukun Islam. Lupa semua ini. Yang pertama, syahadat. Siapa yang belum bisa syahadat? Apa bunyinya syahadat itu? Asyhadu alla ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Itu yang pertama. Bagi yang apa? Mu'alaf. Tapi kalau kalian ya Islamnya karena nasab, orang tua kalian sudah Islam duluan, kemudian kalian dilahirkan, nah itu sudah diwakilkan oleh orang tua kalian. Itu yang pertama. Kemudian yang kedua, apa yang harus kita lakukan? Kewajiban kita adalah sholat. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Ya, sholat itu hukumnya wajib. Kalau kalian nggak sholat, maka hukumannya apa? Berdosa. Kalau berdosa biasanya masuk mana? Siapa yang ingin masuk neraka? Silakan maju. Masuk neraka, silakan. Gak mungkin ada. Ya. Kemudian sholat. Kemudian yang ketiga apa? Puasa. Ya, puasa. Kalau kalian di rumah dulu sebelum di pondok pesantren, puasanya bolong-bolong. Coba sih, ini adalah pengakuan kalian, harus jujur. Ya, siapa di sini kemarin Ramadan puasanya bolong? Waduh, banyak juga ya. Bolong 1 apa 30? 20. Nah, itu bukan bolong itu, ya. Itu jeblok. Ya. Tahu jeblok kalian? Nah, seperti itu. Nah, makanya kalian di sini dididik menjadi anak yang soleh, taat kepada Allah. Nah, kalau di sini kalian dipantau oleh Ustaz, ya dipantau dari kalian itu bangun tidur sampai tidur lagi kegiatannya. Nah, tadi yang pertama itu syahadat, kemudian sholat juga sama. Biasanya di oma sholatnya kayak isya tok atau maghrib tok. Sekarang 24 jam 5 kali. Nah, itu kalian dipantau. Kemudian rukun Islam. Rukun Islam yang selanjutnya setelah puasa adalah zakat. Kalau zakat ini kalian pastinya sudah dizakati oleh orang tua kalian. Kemudian setelah zakat apa? Haji bila mampu. Ya, apalagi sekarang musim haji. Ya, musim haji. Dan ya semoga saja kita semuanya di sini oleh Allah bisa diizinkan melihat Ka'bah, berhaji ataupun umroh. Nah, selanjutnya menjauhi segala larangannya. Yang adanya perintah pasti ada larangan. Di pondok pesantren juga sama, ada kewajiban, ada larangan sama. Ya, kalau Allah larangannya adalah ya tidak boleh tidak sholat, kemudian dilarang mencuri, dilarang durhaka kepada orang tua, dilarang apalagi minum-minuman keras, dilarang gosok. Ya, gosok. Apa itu gosok? Yang baru ya memakai barang tanpa izin, bukan meminjam ya. Kalau meminjam bilang, kalau gosok memakai barang tanpa izin. Dan alhamdulillah di pondok pesantren kita sudah ada yang namanya sandal wakaf
dulu semuanya, yaitu dipakai agar tidak ada yang namanya gosok, ya itu. Lah menjauhi segala larangan yaitu diantaranya adalah mencuri, ya, durhaka kepada orang tua, guru, dan mabuk, ya, mabuk bukan mabuk saat perjalanan, tapi karena minum minuman keras. Mabuk bukan hanya itu ya, keluarkan, apa itu keluarkan? Terlalu banyak makan, ya, sampai perutnya itu mau meledak, nah itu juga nggak boleh, hukumnya makruh, ya, kakean makan. Ono kancane kiriman, ada temannya dapat kiriman, ikut makan, kiriman lagi, ikut makan lagi, terus sampai tahun baca makan terus. Selanjutnya menjalankan sunnah Nabi. Sunnah Nabi itu kalau di sini apa? Kalian sebelum sholat wajib, namanya sholat apa? 2 rakaat itu qobliyah, ya. Kalau setelah sholat wajib namanya ba'diyah. Nah itu sunnah. Kalau di pondok pesantren hukumnya adalah wajib melakukan, walaupun secara hukum adalah sunnah. Dan sini ada sebuah apa itu Mas? Oh ya, ada sebuah film fiksi, ya, ada sebuah film fiksi. Kalian harus perhatikan, walaupun ini hanya semenit, ya, hanya beberapa menit saja, tapi ini adalah ilustrasi seperti apa anak yang soleh atau berbakti kepada orang tua. Aku menunggu ayah dan ibuku. Begini, orang tuamu tidak sebaik dirimu. Selama itu mereka banyak berpaling dari perintah Allah. Bahkan mereka sering menuruti syaitan dan hawa nafsunya. Apalah arti keinginan surga jika ayah dan ibuku tidak ada? Jika harus demikian jadinya, masukkan aku juga ke neraka bersama ayah dan ibuku juga. Mengapa begitu? Mereka saat ini tengah mempertanggungjawabkan kesalahannya. Mengapa hanya kesalahan saja yang dipertanggungjawabkan? Memangnya apalagi yang harus dipertimbangkan? Aku dibesarkan sejak kecil oleh ayah dan ibuku. Beliau berjuang siang dan malam demi menafkahi dan memberikan pendidikan yang baik buatku. Aku selalu ditunjukkan jalan mana yang benar dan salah, sampai aku tahu dan yakin Allah adalah Tuhanku dan Allah adalah akhir tujuanku. Lantas apa yang kau inginkan sekarang? Mintakanlah ampunan kepada Allah atas dosa-dosa beliau berdua. Baiklah, mendengarkan kisah anak soleh ini, langit pun bergetar. Allah yang maha bijaksana lantas mengutus malaikat untuk mencari keberadaan ayah dan ibu dari sang anak tersebut. Mengapa kau bawa kami? Bukankah kami masih memiliki sisa-sisa dosa kami? Sisa dosa kalian telah diampuni oleh Allah karena kesolehan anak yang kau besarkan. Temuilah anak kalian yang sudah lama menunggu di sana. Ayah, ibu, akhirnya kita bersama lagi. Mari ayah dan ibu, lakukan yang menuju surga kita. Semoga kita termasuk anak-anak soleh yang kelak dapat memberikan syafaat kepada orang tua kita. Itu contoh, ya. Kalau kalian menjadi anak yang soleh, ketika orang tua kalian itu naudzubillah masuk neraka, kalian menjadi soleh, lah itu kalian bisa menarik orang tua kalian yang berada di neraka menuju ke surganya Allah. Itu manfaat kecil, ya, yang Allah berikan kepada anak yang soleh. Tuh, ya ini contoh kecil saja, tapi banyak lagi contoh-contoh yang lain yang tidak dapat saya sampaikan. Ya, nah, kemudian ada lagi contoh setelah ini, seperti apakah kalau kalian menjadi anak yang kurang soleh, bukan kurang nggak soleh, tapi kurang soleh, nah seperti apa? Ini contohnya. Bro, kita
Tandanya aku sudah lupa. 50.000 buat kopi rokok udah habis. Itu belum ada nak. Nanti ya insya Allah. Ibu selalu aja gitu. Kenapa sih nasib gue mesti jadi anak ibu? Ya Allah, bicara apa kamu? Ya habisnya ibu-ibunya selalu susah, gak seperti ibu. Tapi gue punya alasan kenapa harus durhaka. Tidak ada alasan untuk durhaka. Seburuk apapun orang tua, mereka harus dihormati. Jika tidak kenapa? Hah? Jawab. Kurang ajar. Berani kamu ya? Sabar curi, biar aku kasih tahu. Durhaka pada orang tua bisa membuat Allah murka dan menurunkan azabnya di dunia. Terlebih lagi, durhaka dapat menyebabkan sholat kamu tidak diterima oleh Allah. Durhaka juga bisa menghalangimu masuk surga. Gak usah ceramah, tidak takut. Kali ini jangan halangi gua. Ya, ya. Ini baru kita yang kasih pelajaran. Gimana kalau Israel datang? Hah? Baik, aku mengerti. Maafkan aku. Minta maaf pada ibumu. Dan ingat, jangan sekali-kali berkata kasar, apalagi menyakiti hati dan fisiknya. Iya, aku mengerti. Maafkan aku. Aku telah menyakiti perasaanmu selama ini. Tidak apa-apa nak. Ibu baik-baik aja kok. Ibu baik banget. Aku malah durhaka kepada ibu. Maafkan aku. Tidak apa-apa nak. Dan hendaklah kamu berbuat baik pada ibu bapakmu dengan sebaik-baiknya. Jika salah seorang di antara keduanya atau kedua-duanya sampai mengulangi dalam pemeliharaanmu, maka sekali-kali janganlah kamu mengatakan kepada keduanya perkataan dan janganlah kamu membentak mereka, dan ucapkanlah kepada mereka perkataan yang mulia. Yaitu merupakan dua contoh ya. Yang pertama itu berbakti kepada orang tua, bisa memberikan syafaat kelak di akhirat. Kemudian yang kedua ialah orang yang anak yang selalu durhaka kepada orang tua. Artinya dia itu meminta sesuatu dengan memaksa. Bu, saya belikan HP, kalau nggak ada HP saya akan memotong jari saya akan keluar dari rumah. Atau biasanya gini, kalau sama di pondok pesantren, biasanya itu apa? Orang tua kalian itu menuruti kemauan kalian. Ya udah, saya akan mondok, tapi asalkan saya belikan sepeda motor, saya belikan televisi, saya dibelikan HP. Nah, seperti itu. Jangan sampai. Ya, kalau sudah ada, ya kalian minta maaf kepada orang tua. Karena apa? Ya itu tadi, nantinya kalian akan kalau durhaka kepada orang tua pastinya berdosa. Kalau berdosa, insya Allah masuk neraka. Tuh. Kemudian di sini berbakti kepada orang tua, ya berbakti kepada orang tua. Yang pertama, apa yang harus kita lakukan? Pastinya membantu orang tua tanpa pamrih, tanpa meminta apa? Disangoni atau mengharapkan imbalan. Jangan sampai seperti itu, ya ikhlas. Tapi itu latihan ikhlas. Ya, pertama, kalian dipanggil sama orang tua kalian. Nah, tolong belikan rokok di warung. Biasanya bilang, ada susuknya enggak Pak? Jangan seperti itu, ya kita langsung jalankan perintahnya. Tuh. Kemudian yang selanjutnya tidak berbicara kotor, ya misu-misu istilahnya kalau bahasa Jawanya, atau berbicara yang jelek-jelek, ya untuk menolak perintahnya. Biasanya kalau kalian ya di rumah nonton TV, enak nonton movie atau SpongeBob, kalian disuruh oleh ibu kalian, nak belikan berambang, nak belikan lombok di warung. Biasanya bilang apa kalian? Sip, atau sebentar Bu, masih asik. Itu sebenarnya Pak bisa menyakiti hati orang tua kalian. Kalau orang tua kalian disakiti oleh kalian, nah itu berbahaya. Kalau
di sebuah legenda itu bisa ditutup jadi batu bang. Untuk nggak ditutup jadi batu? Ya. Paling mudah. Kemudian tulus dan ikhlas dalam membantu orang tua, ya ikhlas kalian harus membantu orang tua dengan ikhlas. Nah ketika orang tua kalian sudah apa? Sudah tua, orang tua kalian sudah nggak kuat lagi atau nggak mampu lagi ketika beraktivitas, ya kalian yang perawat itu adalah kalian. Ya, kalian dulu masih kecil, baru lahir, ya, baru berada di dunia. Pastinya orang tua kalian tidak akan menelantarkan kalian. Kalian sebelum kalian itu berada di dunia masih di dalam kandungan diharapkan. Kemudian kalian itu lahir, kemudian nangis, minta mimik, nangis minta BAB, ya, dicawiki dan lain sebagainya. Nah, ketika orang tua kalian sudah nggak mampu melakukan kegiatan sehari-hari, ya yang membantu kalian, ya apalagi yang punya penyakit ataupun sesuatu yang kurang. Kemudian santun berbicara. Tadi sudah disampaikan oleh Pak Sohib bahwasanya kalian itu berbicara jangan sampai berkata-kata kotor atau bahasa Jawa halus, kalau bahasa Jawanya, atau memakai bahasa Indonesia yang benar. Gak boleh kalau orang tua kalian manggilnya apa? Lo, ya gak boleh. Gue itu gak boleh. Atau oleh bahasa Jawanya itu kon, itu gak boleh. Paling tak sampeyan, jenengan, ya. Nah, seperti itu jangan. Hati-hati bro, jangan seperti itu. Kemudian yang terakhir mendoakan orang tua, ya. Kalian di pesantren sudah dibekali yang namanya doa apa? Birrul walidain, ya. Birrul walidain itu doa kepada apa? Untuk orang tua kalian. Itu kalian dibaca kalau di pondok berapa hari sekali? Berapa hari sekali kalau di pesantren baca birrul walidain? 1-2 kali. Oh, 2 kali. Ya itu kalian lanjutkan. Nah, kemudian selanjutnya kalau kalian ingin menjadi anak yang soleh, itu yang selanjutnya adalah gambar apa ini? Gambar Bhinneka Tunggal Ika namanya ini ya. Hormat terhadap yang lebih tua, menyayangi yang lebih muda, tidak membenci atau menghina sesama teman, walau berbeda suku, agama, warna kulit. Ya, kalian di pondok pesantren ada yang punya teman dari rumah ada yang nggak punya teman sama sekali, ya, nggak ada kenalan di pondok pesantren, tapi sama berani pondok, berani tidur sudah tanpa ayah dan ibu. Biasanya di rumah ada ayah ibu, kalau di sini hanya ada temannya. Lah kalian kalau di pondok pesantren pastinya apa? Harus kenalan dulu. Nah, harus kenalan dulu. Karena apa? Semuanya ini pastinya berbeda. Ya, entah itu dari segi warna, kemudian dari suku ataupun dari daerahnya masing-masing. Kemudian hormat kepada yang lebih tua, kepada orang tua, guru, kepada ustaz kalian, kepada kakak kelas kalian, itu harus hormat. Kalau kepada yang lebih muda, kalian harus menyayanginya. Kalau sesama, ya kita hargai. Ya, kemudian bersyukur atas segala kasih sayang yang diberikan orang tua. Semuanya kalian di pondok pesantren sama Pak, makannya sama, tempat tidurnya sama, ya, almarinya juga sama. Gak boleh bawa almari, tidurnya juga di lantai, ada kasurnya, ada yang di depan kamar, karena gak cukup di dalam kamar.
Nah, semuanya sama, baik yang kaya, yang miskin, atau yang kurang mampu, atau yang ganteng, atau yang elek, dan sebagainya. Nah, seperti itu sama semuanya, tanpa membedakan status, ya, tanpa membedakan status, harus kita syukuri. Makanya apa tadi pagi tempe, apa soto, gulai, tahu, nah, semuanya sama lauknya, ya. Semuanya sama, itu tanpa ada perbedaan. Jadi itu harus kita syukur, ya. Kalau kita itu kalau kemarin itu ada yang menjelaskan di pondok pesantren itu kita itu tirakat, nah tadi juga harus dijelaskan berani-berani dahulu, terus apa? Bersenang-senang kemudian, nah itu kan. Bersakit-sakit dahulu, kemudian bersenang-senang kemudian, lorot disik baru wakas, sakit dulu kemudian sembuh. Kemudian yang selanjutnya, kalau ingin menjadi anak yang soleh, ya, saling memaafkan ketika berbuat salah. Tidak ada di dunia ini orang yang sempurna, ya, tidak ada di dunia ini orang yang sempurna kecuali Allah. Nah kita di sini itu pasti ada salah. Nah ketika ada salah, pastinya kita tuh harus memaafkan, ya. Orang yang memaafkan lebih baik daripada orang yang apa? Yang dimaafkan. Itu lebih baik. Karena apa? Kalau kita memaafkan walaupun mereka yang salah, Allah lebih suka itu. Dan dari kesimpulan di hari ini yaitu kita sebagai anak, ya, saya juga anak, kalian juga anak, pastinya kita itu mempunyai keinginan untuk menjadi orang yang lebih baik lagi. Karena orang tua kalian memondokkan kalian di pondok pesantren ini sebagai investasi. Tahu investasi? Investasi itu kalian itu dijadikan sumber ketika orang tua kalian sudah wafat, sudah tidak ada di dunia, kalian bisa mendoakan. Nah, doa seperti apa? Kalau kita nggak mondok, kita tidak di pesantren, kita nggak akan tahu seperti apa doanya. Dan seperti itu. Dan terima kasih atas perhatiannya, ya.